Baik, kali ini kita akan membahas mengenai membuat aplikasi pembelajaran online menggunakan LMS Moodle yang gratis secara online. Pendahuluan, Learning Management System atau yang disingkat dengan LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan atau daring, program pembelajaran elektronik atau e-learning, dan isi pelatihan. LMS merupakan sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan. Perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara online atau dalam jaringan. Karakteristik atau fitur yang tersedia untuk LMS untuk pelatihan perusahaan atau institusi pendidikan adalah untuk mengelola user, role, aturan, kemudian kursus, mengatur instruktur dan fasilitas. Kemudian juga karakteristiknya untuk kalender, penjadwalan, kemudian learning path atau tingkat atau level atau jalur pembelajaran, kemudian user messaging and notification, assessment and testing bisa dilakukan sebelum atau sesudah pembelajaran, pre-test dan post-test, kemudian juga bisa menampilkan nilai atau skor, penyajian yang berbasis web sehingga mudah atau bisa diakses dengan web browser. Jadi itu karakteristik dari LMS atau Learning Management System. Di sini kita akan menggunakan LMS yang namanya Moodle, ya secara gratis disediakan oleh perusahaan yang atau institusi yang bernama Gnomio.com. Alamatnya www.gnomio.com. Nah, apakah itu Gnomio? Informasi yang diperoleh dari websitenya. Gnomio adalah sebuah free hosting service khusus untuk Moodle. Kemudian sebagai seorang edukator, di sini kita diberikan fasilitas untuk bisa membuat online learning community atau sistem atau komunitas belajar online. Dalam beberapa menit kita sudah bisa mengaktifkan virtual classroom kita, sistem pembelajaran kita secara virtual dengan nama yang bisa kita pilih sendiri, dengan akses yang secure, kemudian dengan privilege atau hak akses yang lengkap, dan yang terpenting adalah gratis atau free. Di sini dalam menggunakan Gnomio.com ada term of service-nya atau ketentuan. Yang pertama di sini disebutkan bahwa Gnomio tidak menjual data. Kemudian selain itu kita juga bisa menghapus konten kapan saja, menghapus site atau website kita itu anytime, kapan saja. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa menjual hosting, tapi kita bisa menjual akses ke kursus kita. Maksudnya kita punya konten-konten, kita bisa jual jasanya untuk mengakses. Kemudian karena kita menggunakan free hosting, maka kita harus menyetujui iklan-iklan atau Google AdSense, kebijakan Google AdSense nanti ya. Maksudnya iklan yang nanti akan tampil di website kita itu sudah otomatis kita izinkan. Kemudian any abuse of resources, jadi pemanfaatan penyalahgunaan resources atau fasilitas dari Gnomio itu tidak diizinkan, termasuk juga unauthorized distribution of copyright content, jadi konten yang tidak diizinkan, penggunaan konten yang harus legal, harus berizin, termasuk nanti ada gambar-gambar atau video yang kita ambil itu harus ada izinnya. Kemudian juga praktek untuk hacking, spamming, dan ilegal aktivitas itu dilarang, prohibited. Kemudian Gnomio juga akan shutdown website jika dia tidak pantas, inappropriate content yang tidak pantas itu akan di
shutdown otomatis. Dan yang sangat penting di sini, fasilitas dari Gnomio ini dia sangat concern untuk sekolah yang kecil atau institusi yang berada di daerah developing country. Makanya fasilitasnya bisa diberikan gratis. Nah, kemudian di sini fasilitas yang disediakan dari Gnomio ada share hosting free dan eksklusif virtual server. Untuk share hosting itu nilainya 0 USD, 0 US dollar. Kalau yang eksklusif nilainya $600, atau kalau dirupiahkan dengan kurs 14.000 sekitar 8 jutaan. Kemudian di sini yang share hosting free, kita bisa mendapatkan user, bisa kita daftarkan sebanyak 500 register user, kemudian 50 concurrent user, artinya pada saat yang sama 50 user bisa mengakses konten di web kita. Kemudian kita bisa maintain sebanyak 50 kursus atau 50 pelatihan. Kemudian space yang disediakan yang gratis adalah 2 GB. Kemudian 100 MB upload file size limit, artinya kita bisa mengupload batasnya 100 MB upload. Ada email support dan ads atau iklan will be display, akan ditampilkan di website kita. Kemudian di sini tanda silang ini adalah fasilitas premium yang hanya bisa kita peroleh jika kita melakukan pembayaran. Nah, di sini untuk virtual server dengan $600 per tahun, kita bisa mendapatkan 2 virtual CPU, kemudian 4 GB RAM, 80 GB SSD hard disk. Kemudian di sini fasilitas yang gratis ditutup, di sini kita bisa dapatkan full. Jadi usernya tidak terbatas. Di sini kita cuma user 500. Configurable upload file size, di sini kita cuma maksimum bisa mengupload dokumen 100 MB. Di sini bisa configurable, jadi berapapun besarnya bisa diupload. Prioritas email, mendapatkan prioritas layanan jika kita melakukan eksklusif virtual server ini $600 ini, seperti itu. Ada juga antivirus, recycle dan seterusnya. Ini adalah fasilitas yang berbayar. Nah, yang akan kita pakai di sini adalah fasilitas yang free atau yang gratis. Nah, sekarang bagaimana caranya? Di sini tampilan setup awalnya akan muncul seperti ini tampilannya. Create your site URL. Di sini site name-nya ini kita akan mengisi berdasarkan nama atau website kita atau subdomain yang akan kita gunakan. Ketentuannya di sini mulai dari 2 sampai 32 lowercase letter, jadi huruf kecil, tanpa spasi, simbol or accent atau tanda. Kemudian kita klik alamat email yang kita gunakan, kemudian kita pilih bahasa dan kita tanda centang. Ini harus dipastikan kita sudah baca seperti yang di slide sebelumnya. Kemudian kita klik create site. Oke, prakteknya seperti apa prakteknya? Kita akan coba. Yang pertama, kita buka dulu alamat, kemudian kita klik gnomio.com, enter. Akan muncul tampilan website dari Gnomio seperti ini. Create your site. Nah, di sini seperti yang disebutkan, term of service, kemudian plan-nya seperti ini. Kemudian di sini coba, misalkan kita pilih, kita akan buat coba SMP Bahari. SMP Bahari, misalkan SMP Bahari. Kemudian email kita sebagai admin nantinya, kita coba datanya wisnu@gmail.com. Kemudian bahasa, di sini kita bahasanya apa saja. Ternyata bahasanya yang ada ini tidak ada bahasa Indonesia, maka kita pilih bahasa Inggris. Kemudian kita centang I have read, agree.
I read and agree with the term and condition. Term kondisinya yang mana? Term kondisinya yang ini. Kemudian kita klik create site. Nah, setelah your site is being created, artinya site kita sedang proses dibuat. Nanti kalau sudah selesai akan ada informasi pemberitahuan. Jadi kita akan cek email kita. Kita cek email kita sekarang. Kita buka tab baru untuk mengecek email kita. Kita cek email kita. Sudah masukkah email ke email yang sudah kita daftarkan? Kemudian, nah di sini kita lihat, coba kita lihat apakah sudah masuk. Cek semua email. Oke, ternyata belum masuk. Kita tunggu. Kita kembali ke sini. Your site is being created. Jadi masih proses pensetapan. Jadi kalau posisi normal, kita install di server, kita harus install dulu database-nya, kita konfigurasi database-nya. Kemudian kita install modelnya. Setelah kita install modelnya, kita sudah siap menggunakannya. Nah, proses ini sedang dilaksanakan di server dari gnomio.com. Kita tunggu berapa saat. Setelah menunggu beberapa saat, kita cek email. Di sini kita lihat, oh, Gnomio support, oh sudah masuk email. Artinya berarti kita punya website sudah jadi. Jadi sebenarnya lebih kurang waktu sekitar tidak sampai 10 menit, lebih kurang 5 menit lah sudah sampai. Kita lihat di sini. Kita klik. Nah, di sini sudah masuk. Ini kita sudah dikasih username untuk admin. Ini. Kemudian passwordnya juga sudah kita dikasih. Nah, your model site is smpbahari.gnomio. Kita klik, coba kita klik ini. Kita klik. Nah, sudah jadi nih alamatnya. smpbahari.gnomio.com. Ini tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Tampilan depannya. Sini. smpbahari.gnomio.com. Kemudian kita harus login masuk ke dalam sistem modelnya. Kita login. Username-nya itu admin. Passwordnya itu kita cek di email. Nah, ini passwordnya. Kita copy. Kita pastekan di sini. Kemudian kita klik login. Nah, ini dashboard atau tampilan dari admin user. Seperti ini tampilannya. Dashboard, site home, calendar, private file, content bank, site administrator. Nah, di sini. Terus selanjutnya bagaimana? Kita klik di site administrasi. Di sini kita lihat kontennya seperti ini, manajemen kontennya. Di sini set administrasi, menu-menunya, menu dari administrator. Kemudian di sini ada seperti ini. Sama seperti di Moodle juga, seperti ini di Moodle. Kemudian user, untuk manajemen user kita bisa menambahkan user, add new user, kita tambahkan user manajemen. Kemudian kursusnya di sini untuk manajemen pelatihannya atau manajemen pembelajarannya, dia disebut dengan kurs. Nah, seperti ini kurs, ada kurs. Kemudian grade ini untuk tingkat, kita untuk setting tingkat skala penilaiannya dan seterusnya. Plugin ini hanya bisa dipakai kalau kita berbayar. Ini plugin ini. Kemudian
plugin ini, kemudian appearance ini tampilan appearance-nya, kelihatannya, penampakannya, terms-nya. Kemudian untuk server, di sini bisa ada outgoing email configuration dan incoming, kita bisa setting. Untuk report, development. Nah, kita mulai dengan kursus. Kita setting dulu kursusnya. Di sini kita manage kursus. Kita buat dulu kategorinya. Misalkan kategori, di sini kategorinya kita buat posisi dia di atas, top. Itu kategori, misalkan kategorinya kelas 7 misalkan, ini SMP Bahari ya. Kita kategori, untuk kategori kita create dulu kategorinya. Kemudian kita buat lagi kategori untuk posisi di top. Kita buat kategori kelas 7, kelas 8. Kita create kategori. Kemudian kita create kategori lagi untuk kelas 9. Posisi di top kelas 9. Oke, kita simpan ya, kita create kategori. Nah, untuk masing-masing kategori ini kita buat mata pelajarannya, atau namanya kursus, create new course. Jadi posisi di kelas 7 ini kita buat kursusnya. Kursus itu mata pelajaran misalkan. Jadi kita bisa bikin misalkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas 7. Short name-nya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas 7. Ini show visibility, kategori dia masuk di kategori kelas 7. Course start date, ini tanggal waktu setting penampilannya. Misalkan karena kita baru buat ini tanggal 18 September, batasnya ini per semester. Berarti di sini kursnya ini bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Nah, di sini batasnya kita misalkan sampai Januari 2021 kita setting enable-nya. Kemudian kita save and return. Nah, ini baru dapat satu mata pelajaran. Kita buat lagi kursus atau mata pelajaran baru, namanya matematika kelas 7. Matematika kelas 7 semester 1. Matematika 7 misalkan sampai Januari. Nah, supaya apa? Supaya pada saat dia sudah melewati tanggal ini, dia sudah tidak nampak lagi. Oke. Nah, baru 2. Kita buat lagi IPA kelas 7 semester 1. IPA sama. Nah, ini kita buat sebanyak mata pelajaran yang ada di sekolah. Itu untuk kelas 7. Kelas 8 dan kelas 9 sama.
metodenya seperti itu untuk membuat materi, membuat kursusnya dulu. Sebelum kita buat konten, kita buat sendiri. Jadi supaya nanti pada saat tampilan awalnya, dia kalau tampilannya itu telah di site home ini, tampilannya nanti seperti ini. Available course yang baru kita buat kan ini, seperti ini baru. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membuat konten, kita manajemen konten yang kita akan buat. Demikian prosedur membuat sistem pembelajaran online seri pertama untuk membuat websitenya. Ini sudah aktif dan sudah bisa diakses melalui HP atau komputer di mana saja, yang penting terhubung ke internet. Oke, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.